Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Nggak ada suaranya. Oh, nggak ada suaranya ya? Oh, astagfirullah. Mute, mute tadi. Mute ya tadi ya? Kesenggol Iya. berarti. Iya. Tadi pembukaan udah ya? Pembukaan bisa? Nggak, Udah udah cuma ya? Oh terpotong iya. tadi. Iya. Iya, share screen-nya kelihatan nggak? Belum ya? Kelihatan? Oh, kelihatan. Kelihatan. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kita malam ini perdana, insyaallah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nanti pekan depan bisa lebih ramai lagi ya. Kalau perdana mungkin. Amin, amin. Nah, sesuai dengan planning, sebenarnya tiap pertemuan pekan ini tahsin dulu, baru nanti bahasa Arab sebenarnya. Yang apa nih, pembukaan saja ya. Nah, tahsin yang kita utamakan yang pertama kali adalah tahsin Al-Fatihah. Ya, kenapa Al-Fatihah? Kenapa milih Al-Fatihah gitu langsung? Karena Al-Fatihah ini ya, ya hampir setiap Muslim itu sudah hafal sebenarnya. Setiap Muslim itu hampir semuanya itu hafal ya. Namun apakah hafalnya ini eh, bacaannya benar gitu kan? Benar atau enggak gitu? Karena penting sekali Al-Fatihah ini. Penting apa? Karena sebagai rukun sholat ya. Para ulama fikih itu sepakat bahwa Al-Fatihah ini ya termasuk rukun sholat ya. Nah, sholat ila biqiraatil Fatihah. Jadi tidak ada tidak sah sholatnya atau tidak sempurna ya sholatnya kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Jadi dalam sholat ini terutama bagi imam ini wajib sekali baca Al-Fatihah ya. Dalam mazhab lain mungkin makmum mengikuti imam. Tapi kalau mazhab Syafi'i sendiri ya tetap selama dia makmumnya itu bukan makmum masbuk, maka dia wajib baca Al-Fatihah. Ya. Nah, karena dia masuk rukun sholat ya, maka para ulama juga apa namanya ketat sekali ya. Jadi kalau seorang imam membaca Al-Fatihahnya itu salah, kemudian salahnya ini fatal gitu ya. Salahnya fatal sampai merubah makna. Wah, ini maka makmum yang yang makmum yang lebih paham Al-Fatihahnya, maka dia tidak sah bermakmum kepada imam yang bacaan Al-Fatihahnya itu salah. Nah, itu kan. Tidak sah, dia harus mengulang lagi sholatnya atau eh, meniatkan diri sholat sendiri. Nah, kemudian juga bagi makmum juga sama. Kalau dia sholatnya bukan sholat yang jahriyah ya, bukan seperti sholat zuhur dan sholat asar, jadi juga wajib baca Al-Fatihah kan, nggak ikut imam betul ya, Iya. karena sir kan, Iya. harus baca Al-Fatihah. Kalau baca Al-Fatihahnya salah, gimana kan? Bisa jadi nggak sah.
karena dia termasuk rukun sholat. Makanya penting sekali sebenarnya membaca Al-Fatihah seperti apa yang benar gitu kan. Ya, jangan sampai maksudnya jangan sampai kita sudah muslim dari kecil gitu. Ternyata bacaan Al-Fatihahnya masih banyak kesalahan. Makanya penting sekali harusnya ini disampaikan ke teman-teman kita ya. Harus belajar tahsin Al-Fatihah mulai dari apa isti'adah gitu kan sampai ya, akhir ayat ya. Nah, nah kemudian eh, sebelum masuk Al-Fatihah ya tadi isti'adah ya. Ya kita membaca isti'adah dulu karena isti'adah ini eh, apa namanya? Para ulama sih berselisih, masih ada perbedaan pendapat apakah ini wajib atau tidak baca isti'adah baik dalam sebelum membaca Al-Qur'an ataupun sebelum memulai sholat. Tapi kebanyakan mewajibkan. Ya sebagian lagi menganjurkan sunnah ya. Tapi intinya sangat dianjurkan maksimal minimal sangat dianjurkan baca isti'adah baik ketika mau membaca Al-Qur'an selain sholat ataupun ketika Al-Fatihah ya ketika sholat ini membaca isti'adah bahkan sebagian sebagian besar itu mewajibkan baca isti'adah. Kemudian ya sebenarnya membaca secara tajwid gitu kan, tajwid itu kan bacaan yang harus sesuai dengan hak-hak hurufnya, sifat-sifat hurufnya. Ya, ini timut mute dulu mute. Nah, jadi kalau apa namanya belajar tajwid, kalau berbahasa Arab sendiri wajib nggak dengan tajwid? Enggak kan? Jadi yang wajib membaca secara tajwid itu ketika membaca Al-Quran, ya. Selain Al-Quran nggak wajib membaca secara tajwid. Ya. Karena tajwid memang hukumnya kan em, wajib membaca secara tajwid ya. Baca Al-Quran secara tajwid kata ulama Al-Jazari ya, itu wajib. Maksudnya harus sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Adapun mempelajari ilmu tajwid, nah ini fardu kifayah, nggak fardu ain, ya. Makanya penting sekali kita belajar ilmu tajwid. Kemudian isti'adah, isti'adah kan bukan bagian dari Al-Quran ya, tapi para ulama apa tetap mengharuskan, mensyaratkan isti'adah itu dengan tajwid juga, meskipun dia bukan bagian dari Al-Quran ya, khusus isti'adah. Ya. Kalau ada dengan adzan itu nggak usah dengan tajwid nggak apa-apa. Adzan kan kadang-kadang panjang sekali kan matnya segala macam. Ada yang nanya juga, nih kalau adzan pun nggak sesuai dengan tajwid, ya nggak apa-apa itu bukan Al-Quran gitu kan. Yang penting maknanya tidak apa tidak rusak gitu. Maknanya makna adzan juga. Jika sholat juga misalnya takbir intiqol itu kan, kadang-kadang ada yang gulu juga takbir intiqol kok katanya salah kalau misalnya dari sujud ke berdiri gitu kan. Allah kepanjangan Allahnya gitu kan. Itu harusnya 2 rakaat gitu kan. Kayak gitu kan. Ya nggak apa-apa ini. Karena itu bukan sedang baca Al-Quran. Nggak harus 2 rakaat. Panjang nggak apa-apa. Justru malah kalau takbir intiqol itu, kalau dalam fikih itu kan, itu harusnya takbir terus dari sujud misalnya sampai berdiri takbir terus. Itu dalam fikih Syafi'i takbir intiqol namanya. Hukumnya sunnah. Ya. Jadi intinya tajwid itu khusus dalam membaca Al-Quran. Baca hadis dengan tajwid enggak? Ya nggak perlu gitu kan. Baca bahasa Arab lain, kitab-kitab bahasa Arab dengan tajwid enggak? Ya nggak perlu, nggak wajib. Meskipun ada yang mungkin dengan tajwid boleh-boleh saja, tapi agak jarang orang berbahasa Arab gitu kan dengan tajwid. Misalnya anta nggak boleh anta nggak perlu diikhfakan itu kan anta itu aja udah kan maknanya sudah jelas. Tapi kalau Al-Quran itu harus dengan tajwid. Nah, kemudian isti'adah sendiri ya, dalilnya apa surat An-Nahl ya, ayat 90 berapa?
96 ya. Apa wa idza qara'tal qur'ana fasta'id fa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim ya kan. Idalnya ada tuh pada isti'adzah. Apabila kalian hendak membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan dari syaitan yang tertutup. Jadi dalil bacaan isti'adzah ya. Ada isti'adzah yang masyhur ya seperti yang kita ketahui ya, yang sering kita baca itu yang masyhur ya. Meskipun ada beberapa pilihan ya isti'adzah. Tapi kita pakai yang masyhur saja ya. Kita mulai ya. Di sini nggak ada isti'adzah. Eh, ya nggak ada tulisan isti'adzah ya nggak ada ya, nggak ada auzubillahi minasyaitonir nggak ada. Tapi ini ya nanti kita praktekannya. Ya, perhatikan ya. Nah, contohkan dulu ya isti'adzah yang sesuai dengan tajwid. Kadang-kadang kalau di kampung-kampung ngaji kan itu kan. A'udzu billahi. Itu udah nggak ada tajwid-tajwidnya itu kan. Udah salahnya udah malah itu harusnya diperbaiki itu. Guru-guru ngaji itu harusnya ketat gitu. Baca isti'adzah itu nggak seperti itu. Jadi karena di kampung-kampung mungkin ya. Di kampung-kampung karena emang dari generasi-generasi seperti itu guru-guru ngajinya membiarkan atau mungkin guru ngajinya nggak bisa istiadah yang bener-bener fase itu belum gitu kan akhirnya membiarkan oleh itu anak-anaknya baca istiadahnya asal a'udzu billahi minasy ya itu kan nah itu yang sangat disayangkan seharusnya dikoreksi ya nih perhatikan ya ya mungkin Mas Farul yang sudah belajar makom-makom qiraat sudah enggak asing lagi dengan isti'adah di tajwid ya. Tapi nggak apa-apa kita murojaah lagi ya. Perhatikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Perhatikan ya. Pertama huruf isti'adah a'udzu billah itu pertama hamzah. Eh, pertama hamzah dulu a ya kan? A. Hamzah fathah a. Bukan O. Ya, jadi fathah itu mutawassitoh ya. Ya, harokat fathah itu pertengahan. Tidak boleh terlalu lebar. O, tidak boleh terlalu sempit. Itu kan. Ada yang kan ini salah, kurang tepat. Karena dari tingkatan harokat gitu kan ada fathah dan bagian harokat ya ada fathah kemudian ada kasroh loma kan nah antara fathah dan kasroh itu ada namanya apa imalah seperti kita mungkin pernah dengar majreha majre re itu kan imalah nah imalah sendiri ada dibagi dua ada imalah kubro yang itu imalah kubro kemudian ada imalah sugro itu mendekati itu imalah sugro nah ini jangan sampai kita dengan imalah sugro itu tapi dengan fathah a nah, a oke a nggak boleh a nggak boleh apalagi ya nggak boleh di a hamzah makrojnya di mana di sini di pangkal tenggorokan ya a a nah ini makroj hamzah di pangkal tenggorokan mungkin di apa nih di pita suara ya pas di tepat di pita suara itu hamzah ya kemudian au ain naik sedikit nih di tengah tenggorokan au ya au au ya jangan sampai ain semua au ada juga yang kadang itu atau hamzah semua au itu hamzah semua kan au dubi ini kan salah kan. Eh, jadi hamzah dulu baru ain au ya au ya ya paham ya jadi hamzah dulu baru ain ain ada lemahnya panjang au dua harokat ya ingat ya matobi'i dua harokat ada yang bacanya panjang au ini kepanjangan ya jadi au nya
Eh, dua harokat. A-nya satu harokat saja. Ada yang baca A-nya kepanjangan. Ada yang banyak. Ini kepanjangan A-nya. A-nya satu harokat ya. A'u, a'u. Nah, kemudian zu, zu, zal kan. Nah, makhraj zal di mana? Nah, zal ujung lidah dengan dua ujung dua gigi seri atas. Jadi dikeluarkan sedikit. Eh, lu ya. Terus jangan sampai tertekan dengan sa. Sa sama zal itu sama makrotnya. Bedanya kalau zal, lu, za ya, itu tidak ada udara yang berhembus keluar, tidak ada hamsnya. Namun kalau sa ada, jadi jangan tertukar dengan au su. Nah, itu ada udaranya itu. Nah, salah ya. Jadi jangan tertukar dengan sa. Kalau sa memang ada hamsnya, sifat hams yang ada alir nafas yang keluar. Tapi kalau za, lu nggak ada. Jangan pula dihentak seperti dal. A'udzu billah tu jadi dal. Nah, ada juga itu kan banyak sekali baru istiadah dari huruf pertama udah banyak yang salah. Ya, nah, sering jangan a'udzu billah misalnya. Ya. Jadi a'udzu. Nah, kalau bisa ketika kita mengucapkan lu ya, itu agak ditarik sedikit ya kayak gini. A'udzu ya. Kalau bisa ya, tapi jangan terlalu berlebihan, jangan tapi ya. Namanya kalau dalam ilmu tajwid namanya irja. Jadi mengembalikan ke makhraj awalnya. Makhraj zal supaya tidak apa? Supaya mengembalikan ini tadi ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa. Misalnya a'udzu itu nggak apa-apa juga. Nah, jadi ada dua cara, bisa dengan a'udzu, tak bisa juga dengan a'udzu, ditarik sedikit. A'udzu. Nah, ketika zalnya ya, seperti itu. Kemudian lu tipis ya. Sifatnya istifal tipis. Jangan menebal. Lu bukan lo juga, tapi lemah, monyongkan ya. Udah monyong, juga monyong, ya. Jangan berubah jadi o ya. Jadi lemah itu apa namanya? Lemah itu artinya mengumpulkan dua bibir ya. Tapi jangan pula terlalu kasar misalnya. Au lu ini salah. Tapi lu. Nah, kemudian apa? Ba ya. A'udzu bi. Nah, bi. Hati-hati ya. Jangan B tapi bi. Bila ya. A'udzu billah. Jangan bella tapi bi. Bila ya. Billahi. Billahi. Kelam. Nah, ini lam tasdid kan. Nah, lam ini memiliki sifat namanya bainiyah. Jadi ada sedikit alirannya. Bila. Nah, sedikit aliran. Jangan sampai menjadi apa namanya sifat syiddah jadi dihentak tuh. A'udzu billah itu kan sering kali itu. A'udzu billah. Nah, ini yang salah ya. Bukan syiddah tapi bainiyah ya. Ada sedikit alirannya. Bila. Nah, la-nya juga dia tipis. La. Jangan le. Nah, jangan a'udzubillah le. Oh, ini ketebalan ya, terlalu tebal. Lam itu istifal, bukan bukan isti'la, bukan pula itbaq ya. Di la. Ya, bila kecuali lafaz Allah ketika sebelumnya fathah atau dhammah wallah jadi menebal lamnya atau apa fathah atau dhammah sebelum lafaz jalalah lafaz Allah. Tapi kalau sebelumnya kasroh bila lamnya tetap tipis ya. Jangan bilo lo bila. A'udzu billah ya billahi. Nah, itu hi ha ya.
Ini sering kali juga kelewat ini. Hi-nya itu ada orang membaca isti'adzah, hi-nya hilang. Misalnya seperti ini. A'udzu billahi minas ya ini hi-nya hilang. A'udzu billahi minas. Nah, harusnya kan hi ha bagaimana maksud ha di pangkal tenggorokan juga. Nah, karakter sifat ha ini yang pertama dia jelas terbaca jelas. Kemudian lembut, halus dia halus. Hi ya. Jangan kasar. Sampai segitu dada. A'udzubillahi minas. Nah, ini berlebihan juga. Jangan sampai ke dada. Minas. Nah, tapi pangkal tenggorokan. Ya. Hi. Ya, harus jelas dan lembut. Jangan sampai apa namanya kasar apa atau enggak jelas. Ya. A'udzubillahi minas. Ya, akhirnya bukan hi tapi i ya. Ya. Juga harus diperhatikan. Kemudian mi. Nah, mi kasroh mi jangan mi. Nah, mi ya, dua bibir ya. Mi. Nah, a'udzu billahi mina. Mina. Ini perhatikan juga mina ya. Nunnya kasroh nun fathah na. Jangan nun fathah no ya. Kadang-kadang nunnya menebal di no. Harusnya tipis. Nah, jangan a'udzu billahi minos. Nah, tapi minasyaitonir rajim. Ya, mina. Minas. Ya, ini langsung ke shin. Karena ini alif lam syamsia ya, karena shin. Langsung ke shin ya, shin. Di tengah lidah shin makrotnya ya. Kemudian ada namanya sifat tafashi. Tafashi itu ya apa udara menggelembung di dalam mulut tafashi. Dan kemudian juga rohwa mengalir. Jadi ketika tasdid tadi minasya dialirkan dulu. Minasya minasya ya. Bukan sho atau minasye. Nah, ini salah juga. Jangan she ya, ini jadi imala, tapi sya. Eh, syai baru ke ya sukunya. Syai ya. Minasyai. Nah, ya sukun sebelumnya fathah. Bacaan lin. Lin ini lembut ya. Outputnya i ya karena lin dan ya sukun ya bukan ada kadang banyak juga yang menja minasyai jadinya tapi minasyai jadi yang tepat minasyai to nah berikan to ini huruf yang sangat tebal ya dari segi ketebalan huruf ini huruf yang paling tebal ya itbaq sifatnya dan isti'la ya minasyaitu ya salah menebalkannya gimana menebalkannya yang penting apa meregangkan atau menegangkan pangkal lidah ya menaikkan dan suara itu cenderung naik minasyaitu nirroji orang juga tebal ya ya a'udzu billahi minasyaitu nah jangan minasyaito to ini kurang tebal. Minasyaito to eh. Bunyi o-nya nah posisi mulut bibir jangan monyong, jangan minasyaito to. Ini jadi eh, bunyi penebalannya itu tidak terkait dengan kedua bibir. Ya bibirnya eh, sama seperti posisi sempurna aja to jangan menggunakan kedua bibir jangan minasyaitu nggak tepat ya kemudian asyaitoni ya, ini kan tadi udah nir nir langsung ke ro nih nah alif lam alif syamsia juga ro kan jadi lamnya nggak dibaca langsung melebur ke ro-nya ya ro-nya nah berarti ro ini memiliki sifat takrir ya. Takrir itu
kalau dalam bahasa Arab arti takrir berulang-ulang, artinya bergetar ya. Ro, ro, ri, ru. Ini ro ini memiliki sifat takrir. Kemudian bergetarnya seperti apa? Bergetarnya gitu kan. Bergetarnya sedang, nggak terlalu banyak getaran dan juga nggak terlalu sedikit. Nah, atau jangan sampai hilang. Intinya mungkin pertengahan antara kita biasa ngucap R itu kan dalam bahasa Indonesia, kemudian juga mungkin kita tahu R dalam bahasa Inggris. Nah, itu jangan terlalu berlebihan seperti R dalam bahasa Indonesia dan jangan sampai hilang atau sedikit sekali seperti R dalam bahasa Inggris. Ya. Jadi R, R, jangan R, jangan R. Nah, ini berubah. Jadi jangan berlebihan getarannya dan jangan kurang sekali. Jadi jangan sampai asyaitonir rojim. Ini kebanyakan getarannya, kebanyakan takrirnya. Atau jangan sampai asyaitonir rojim, nirrojim. Ini yang sering salah. Ya antara nirrojim dan nirrojim. Ini harus tengah-tengah dulu ya, sedang. Ya, getarannya itu jangan terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit. Asyaitonir nirro tebal juga ya nirro. Nah, nirrojim, jangan nirrojim, jangan nirrojim. Ya, jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak getarannya. Ro, jim, 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 ya, jim, ja, ji, ju, tengah lidah juga. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jim tidak ada udara yang keluar. Ini biasanya orang Jawa itu medok, eh, medok pada huruf apa biasanya ba, jim, dal menjadi ba, ja, da. Ini rojim, jim. Ini salah ya. Jangan jim tapi jim, jim ya. Jajiju bukan jajiju. Jajiju baje bukan jajiju baje. Nah, tidak ada udara yang ikut luar ya. Tidak ada sifat hams maksudnya. Tapi jar ya. Jim akhirnya mim disukunkan namanya mad arid lis sukun. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat ya. Mim sukun juga memiliki sifat namanya bainiyah. Jadi ketika di pas jim itu sedikit mengalir ketika mimnya. Jangan sampai terlalu panjang jim. Ini salah juga. Atau terlalu apa nama syiddah menghentak. Syiddah terlalu kuat nggak ada aliran sedikit misalnya ar-rajim. Ini salah juga. Jadi harus ada aliran sedikit. Ar-rajim. Nah, seperti itu ya. Kita ulang lagi ya. Perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, bisa dipahami? Mas Farul, Mas Imin mau dipraktekkan? Nah, ini istiadah itu lama ya. Menjelaskan istiadah aja bisa setengah jam. Masya Setengah Allah. jam udah. Iya, ini makanya nggak bisa diremehkan. Belajar tajwid itu nggak remeh. Huruf per hurufnya harus dijelaskan secara sempurna bisa lama. Makanya kajian-kajian tak apa daurah-daurah Al-Fatihah itu bisa seharian kadang-kadang. Ini terlalu singkat. Seharian jelaskan tentang keseluruhannya melalui prakteknya kadang gitu. Makanya bisa jadi ngaji tahsin Al-Fatihah bisa berulang-ulang nggak cuma sehari. Seperti itu. Berapa nih berarti udah jam berapa? Jam 9 Oh, kurang yang 2 menit. Masya Allah. Nah, mesti ada dulu ya, silakan dipraktekkan ya urusan. Adapun nanti apa namanya penjelasan lebih lanjutnya nanti lihat rekamannya.
Diulang-ulang nanti. Didengarkan ulang-ulang. Jelas ya, jelas. Ya, boleh dipraktekan. Siapa dia yang mau baca? Mas Imin dulu. Cak Imin, silakan. Siap. Nah, Istiada. Tahu ya. iya, istiadah. A'udzu Nah, jangan O, billahi jangan A ya. A, a ya tadi ya, a'u jangan O, O. Tapi A. Nah, a'u iya. hamzah ain ya. Hamzah, Hamzah baru Ain. Hamzah. A'udzu Dan billahi A min ya. Jadi A itu istifal ringan ya. Oh, tipis. a'u A, au, a'udzu jangan tegang. billah Sekali lagi coba. a'udzu billahi Jangan minas zu, zu bukan tu ya. zu Tapi zu, zu zu. zu Ujung lidah dengan ujung gigi seri atas. zu Zu. Nah, oh zu oh zu. Betul. zu Mm-mm. a'udzu billahi minas Dan syaitonir rajim. dan Sya tapi sya. Syaito. syaiton Sya. syaiton Sya. syaitonir Sya. ta Jangan tapi sya. Nah, ta iya. Sekali lagi coba. a'udzu billahi minas syaitonir Syai ya, rajim. jangan itu, tapi syai. I Oh itunya ya. saya Syai. iya Syai itu. saya a'udzu billahi minas syaitonir Syanya kurang rajim. kurang apa? Tafasinya kurang. Sya. Syai itu Sya sya. Kayak sya kayak musa ayam deh musa. Sya. oh, Sya gitu. sya Ini mirip mirip. Sya. Syai itu. Mirip seperti itu. lagi nih lagi Lagi, apa lagi, lagi, lagi. a'udzu Nah, masih billahi itu. min Zu, ah zu, Abdu zu. oh Jangan ya tu, Abdu ya jangan tu, jangan tapi zu. Abdu oh ya Abdu Zu. a'udzu billahi minas syaitonir rajim Ronya nir dialirkan. Asyaitonirro, nirro. Ada alirannya, nirra ro. Dan baininya, ya, ya sifat kiri baininya. Sedikit mengalir. Asyaitonirrojim. Sekali lagi, Pak, sekali. a'udzu billahi minas syaitonir rajim Toknya kalau bisa ditebal lagi, ya, ditebalkan sedikit apa lagi. Jangan saya ronya tapi ronya toknya. otonya Toknya dan roknya ya, roknya dan toknya kurang sedikit tebal lagi. kurang kurang Tebal tebal ya, tebal itu menegang ya, suaranya kurang terangkat. kurang menekan Nah, suaranya kurang terangkat. penekanan Syaitu, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. To, nirrajim asyaitu. Bukan to. Itu kan tipis. syaiton Syaitonir rajim. Nah, sekali lagi, Bos, sekali lagi. Sekali lagi. sekali lagi Hmm. a'udzu billahi minas syaitonir rajim Nah, jimnya jangan jim ya. jim Jangan jim ya jim. Nah, jim, jiju. Ini aja medok, ini aja medok ya. Ya. Nah, jim ja kan jim. huruf ja Ya, bukan ja ja ya. Tapi ya jiju, ja baje. ji Nah, bisa ya, sekali lagi. a'udzu billahi minas syaitonir rajim Nah, Ya, iya. mari Iya, kita Masya dulu yuk. mending Allah. mending mending ya Mending ya, alhamdulillah. Ya, silakan Mas Farul. Sudah siap Nah, apa masih sibuk? ntar ada. Oh iya, lagi Ya ini ya. wis. Santai. Cari
Cari luang dulu biar luang. Oke. Flashback dulu tuh. Ada pengecekan tas dulu. Ya, Sebentar. ya. Siap. Istiadah itu ta'awud kan ya? Istiadah Iya, istilahnya. istiadah Taud sama. Istiadah Taud. Bentar, miring aja masih Pak ya. Miring. Nah, ini wajib gak sih kalau ta'awud itu di bacaan Al-Fatihah hukumnya? Ya tadi apa banyak ulama mewajibkan, ada yang menganjurkan saja sunnah, ada yang tetap Oh, mewajibkan. Tapi lebih kuat yang wajib sih. Di setiap mau baca wajib Quran karena baca istiadah. Saya mau baca Quran baca istiadah. Meskipun oh ya setiap ulama lain juga ada yang setiap menganggapnya sunnah saja, tidak wajib. Nah, untuk bacaan di sholat gitu. iya, sebelum sholat ya, sekali istiadah Iya. sebelum sholat, sebelum baca Al-Fatihah. Istiadah baru Oh, Al-Fatihah. iya dan sebagian yang Rakaat pertama ya. mewajibkan Iya, ada betul. yang Bahkan ada yang ulama yang apa namanya setiap kali membaca Al-Fatihah ya baca istiadah. baca Tapi ada yang bilang cukup sekali saja ketika di apa pas di rakaat pertama baca istiadah. Rakaat keduanya nggak perlu. Hmm. oh, gitu. Ya Mas Warul. Ya. Tapi nggak usah pakai video Om. Nggak apa-apa Oh ya. ya nggak apa-apa nggak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان Ain tadi الرجيم. hati-hati ya Ain itu kadang-kadang Ain ya. apa mengalir ke hidungnya. Tapi tahu Bentar, ya Ainnya berangan. jangan ya ini jangan mengalir ke Ain. hidung ya jangan. Tapi Ain. au biasa. Jangan apa ya sengau gitu ya. Sengau jangan sampai sengau. Kecuali lagi pilek ya kadang pilek sengau juga. Bentar. Kas, foto dulu dong. Oke, ngaturin. Itu biasanya kalau ta'awudz kan sir ya, maksudnya pas bacaan Bismillah juga sebenarnya kan sunahnya Oh iya nah Vicky siap bacanya ya sir kan ya, sir. langsung Bismillah ya sir Alhamdulillah, boleh jar Bismillah. boleh ya. Yang penting dibaca jangan sampai nggak baca. Ya soalnya kan Mm. masuk ayat itu kan ya, Betul. masuk surat ya. Mm-mm. Betul harus dibaca. Mau sir atau jahar yang penting dibaca. Cuman orang-orang yang mungkin nggak paham, kok langsung Alhamdulillah, Bismillahnya nggak dibaca, Kemana ya? Ya mungkin karena nggak paham. kurang ilmu. Kalau suudon, ini orang ini nggak baca nih nggak baca bismillah. Itu nggak sah dong itu misalkan kan ya. Hmm. So kan Ya nggak Bismillah kan sah ya. masuk ayat ayat Iya ayat nggak sah. pertama itu. Hmm, Ya, nggak sah kalau kita pakai riwayat Hafs, Bismillah termasuk ayat pertama. Tapi ada ayat. riwayat lain juga, riwayat misalnya riwayat Wars, Bismillah nggak termasuk ayat. Riwayat Wars ada, Oh, riwayat lain ya. Selain yang kita baca ya, ada ya. Wars, Nafi' itu Bismillah tidak termasuk ayat, jadi nggak baca Bismillah ya nggak apa-apa. Pakai riwayat Wars ya. Tapi kalau di Al-Fatihah ini kan Bismillah masuk hitungan Masuk. ayat Iya, maksudnya ayat ke-1 betul kalau riwayat Hafs yang sering kita baca masuk ya. Maksudnya kalau masuk ya. riwayat lain ada riwayat lain yang nggak masuk. Oh, Hmm. Kalau kita baca riwayat kita ya harus dibaca basmalah. Kalau nggak baca nggak sah. Al-Fatihahnya nggak sah dan batal sholatnya kalau nggak baca iya. Bismillah. Mm-mm. Oh mungkin Mas Farul sepertinya
berhalangan ini. Ya live Zoom ya. Ya Min ya. Tes. Tes. Apaan ini kok terpental ini? Yang Terpental. Fahrul ya? Farul juga mana Farul? Farul juga keluar ya. Oh ini Farul nih masuk. Iya, maksudnya tadi apa pertanyaan saya tadi. Gimana? Mana? Nggak usah jauh-jauh lah, maksudnya kan kayak imam-imam masjid ya, Iya. musola Mm-mm. yang maksudnya standar. Udah selesai nih. Aduh, pas karyawan Bali yang ngecek-ngecek tas gitu. Gimana tadi? Oh iya iya. Lanjut ya. Ya, nah, sibuk kenapa apa? Ulangi nih tadi. Kalau mau sibuk nggak apa-apa. Iya, Udah. Di, Ntar lagi. di Bisa nih. ini aja. Ulangi Pak, ulangi. Kerjaannya diselesaikan iya ya, dulu. kok. Hmm. Monggo. Ulangi lagi Pak. Ya, Ulangi Pak. silakan. Tadi ainnya ya. Mm-mm. A'udzu billahi Nah, jangan Mina. minasyaitonir Mina ya, Mina. Mina. Minasya. Nah, jangan Mina, Mina. tapi Mina. Mina. Nah, nunya harus fathah. Jangan ne, tapi na. Minas. Minasya. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, sudah lumayan, tapi la-nya tadi bila itu jangan terlalu tebal ya, jangan bila. Yang biasanya memang orang yang kira itu ada seperti itu juga bila. Tapi ada yang bagus juga bila Tipis. la-nya tipis. Bila kalau sekali mau dilakukan ya bila la bukan le tapi la. Nah, seperti itu. Bila tipis. Lamnya tetap tipis. Bisa mana ya? Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah ya udah lumayan bagus ya. Tinggal nanti disempurnakan lagi. To-nya yang sedikit tebal lagi. Berarti masih to. Jangan tertukar dengan ta ya. Di to itu tidak ada udara yang keluar. Jangan to tapi to ya. Tidak ada nafas yang keluar. Yang membedakan dengan ta ya. Nah, kemudian kita lanjut ke Al-Fatihah, Pak. Kita setelah penjelasan kita share screen dulu. Sampai setengah 10, Bang. Sampai jam berapa, Min? Setengah 10 aja kali ya. Iya ya. Sebentar, surat Al-Fatihah. Paling 2 lagi aja. 2. Sama Mbak Sifat tadi minta tolong. Enggak apa-apa. 2. Ini. Nilai itu lagi. Nah, kelihatan ya. Nah, mungkin kita istiadah sama basmalah saja dulu ya. Ya, seperti tadi yang ditanyakan Mas Emin, basmalah ya. Nah, surah Al-Fatihah ini dalam riwayat Hafs ya, yang Asim yang jadi kita membaca Quran itu pakai riwayat, jadi nggak sembarang ya. Jadi kita harus tahu bacaan kita itu riwayat Hafs, kiroat Asim, torik Syatibiyah ya. Ini yang mungkin jarang orang kampung-kampung tahu. Taunya baca Quran gitu aja. Tapi yang jelas ya kalau sesuai sanad itu kan silsilah atau sanad yang nyambung ke Rasulullah ya tadi ya dengan riwayat Hafs an Asim toriknya torik Syatibiyah.
Nah, riwayat Hafs an Asim Tariq Sedibiyah ya, pada Al-Fatihah surat Al-Fatihahnya ini ada ya seluruh semua kira tujuh ayat ya. Namun perbedaannya dengan qiraat lain mungkin ya. Contohnya misalnya qiraat tadi yang di riwayat Nafi ya, riwayat Warsh ya, itu contoh saja perbandingannya. Kalau riwayat Hafs, riwayat yang kita baca itu 7 ayatnya termasuk basmalah bismillah, ini termasuk awal ayat, awal surat ya. Masuk ayat pertama. Kalau riwayat lain, riwayat Warsh, qiraat Nafi, basmalah tidak termasuk ayat dalam Al-Fatihah. Tapi tujuh ayat tetap dia ada pada sini, pada siratal ladzina an'amta alaihim, ini termasuk ayat di riwayat Warsh ya. Kalau riwayat Hafs ini bukan ayat, maksudnya siratal ladzina an'amta alaihim bukan akhir ayat. Kalau riwayat Warsh akhir ayat di sini ya. Ini bedanya. Makanya kalau seorang imam dia tidak membaca Al-Fatihah, tidak membaca basmalah, dia batal sholatnya ya. Misalnya benar-benar nggak baca, dia nggak tahu ilmunya gitu kan, taunya ngikutin orang lain, dengernya wah juga itu juga nggak baca basmalah gitu, padahal bacanya sir sebenarnya kan. Kemudian dia sok tahu gitu, kemudian nggak baca basmalah, langsung alhamdulillah ya, nggak baca basmalah sebelumnya, dia udah nggak sah sholatnya, batal sholatnya. Makanya perlu dikasih tahu ya, dalam fikih memang boleh sir, boleh jar baca basmalahnya ya, yang mungkin kalau terdengarnya sir bukan berarti nggak baca ya. Ya, bacanya lirih. Kalau dalam mazhab Syafi'i ya dijaharkan, basmalahnya dijaharkan. Kalau mazhab lain misalnya Hambali atau yang mana Hanafi itu disirkan. Ya. Jadi masalah fikih saja. Yang jelas tetap dibaca. Ayo kita mulai. Farul, ada ya. Bismillah di ayat pertama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nah, ini perhatikan bismillah bi ya. Jangan b, jangan tapi bi. Ba kasro B, bi, B. bukan ba kasro b. Nah, kemudian ba di sini juga jangan sampai medok ada nafasnya, bi. Bismillah ya. Jangan bismillah ya. Ayam sih kalau di kampung-kampung masih itu semua, masih Betul masih ya. medok semua. Ini agak harus digenjot. Iya. Orang tua mau anak-anak tuh mbaknya masih bi, bismillah. Nah, ini nggak nggak tepat ya. Jadi tidak ada nafas yang ikut keluar, bi ya. Bis. Nah sin baru ada nafas yang keluar, bis. Berarti ada udara yang keluar ya. Kemudian juga sifat dari sin itu rokoa, mengalir suaranya, dan sofir tajam, bis sofir itu tajam seperti suara binatang kalau ini ya, bis ya, jangan jangan bismillah ini kan berarti nggak ngalir. Nah, sering kali gitu kan, bismillah terlalu buru-buru atau terlalu cepat bismillah ya, tapi bismillah ada aliran suaranya ya. Bismillah ya, milla sekali lagi, milla jangan mille, tapi milla ya, lamnya tipis dan ada alirannya ya, milla jangan mid la ya. Jadi milla, bismillah ya, bismillahi, nah hinya hati-hati lagi, hinya jangan sampai hilang. Nah, jadi hi-nya itu harus jelas terbaca, ha, jangan sampai hilang
Tapi juga jangan berlebihan. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai ke perut kan. Apa ke dada aja. Pangkal tenggorokan. Ya. Jangan sampai hilang misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya nggak ada kan. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak pakai lagu tapi hilang haknya. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Nah, ini salah juga ya. Jangan terfokus pada lagu tapi hilang hurufnya, ini salah ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim kayak tadi ya, rohnya tebal ya, dan Rahman. dialirkan. Ada takrirnya dialirkan. Jangan terlalu berlebihan, juga jangan terlalu hilang. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan pula Bismillahirrahmanirrahim, hilang. Ya. Kemudian roh, haknya roh juga, hak di tengah tenggorokannya. Roh jangan tertukar dengan kho. Bismillahirrahmanirrahim. Ini salah juga. Jangan kho tapi hak ya. Roh, haknya ada rohwa dan ada juga hamsnya, ada udara yang keluar. Roh ya, mengalir roh. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Maknya 2 rakaat aja. Perhatikan ya. Matobi itu harus 2 rakaat. Jangan sampai berlebihan. Misalnya pada lafaz Allah ini juga kadang-kadang ada yang baca panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan itu kan. Jadi la pada lafaz Allah ini 2 harokat. Ar-Rahma juga 2 harokat. Jangan lebih dari 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillah. Bisa dipraktekkan? Bisa ya? Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, silakan. Bareng-bareng dulu, bareng-bareng boleh bareng-bareng. Nanti Ya. baru satu-satu. Ya, bareng-bareng dulu. Bis 1, Ya. 2, 3. Ya, Bis. 1, 2, 1, 3. 2, 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, satu-satu ya. Saya bareng-bareng nggak kompak ya. Satu-satu aja. Iya, Mas Imin. Silakan Mas Imin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi dialih dulu. Bismillah. Sinnya dialirkan. Bismillah. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, maknya kepanjangan. Maknya 2 rakaat saja. Nah, ada kelebihan. Ya, kelebihan kan. 2,5 pun juga. Ya, matobi 2,5 pun nggak boleh. Harus 2 rakaat pas. Cara ngukurnya gimana? Matobi, beda kan itu kan. Matobi berapa namanya? 2 rakaat itu berapa? 2 ketukan itu kan tadi bilang. Sebenarnya kurang tepat juga bilang 2 ketukan. Karena apa? Ambigu maknanya. Jadi kan ketukan 2 ketukan. Ketukan pertama sekarang. Ketukan kedua sejam kemudian kan 2 ketukan juga. Iya. Ada ketukan pertama di Pemalang, ketukan kedua di Tebet. 2 ketukan berarti kan. Ya 2 ketukan, maksudnya 2 rakaat itu ya tergantung tempo bacaannya dia seperti apa, per harokatnya seberapa, ya kan? Karena dari tempo bacaan sendiri ada terbagi 3 ya cara baca. Jadi yang pertama tahqiq itu yang pelan sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang yang belajar itu dengan tahqiq pelan. Temponya kan pelan tuh kan. Jadi pelan. Kemudian yang kedua tadwir, pertengahan. Jadi biasanya orang-orang tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pertengahan ya kan. Beda kan antara yang tahqiq tadi pelan sekali, kemudian tadwir pertengahan. Maksudnya nggak terlalu cepat juga nggak terlalu pelan. Yang ketiga yang cepat sekali, hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya orang-orang yang hafalan. Nah makanya nggak bisa disamakan
ketika seorang membaca tahqiq jangan disamakan dengan misalkan 2 harokatnya tahqiq beda dengan 2 harokatnya tadwir atau hadr, kan beda kan. Nah, 2 harokatnya hadr ya jangan kita ngoreksi dengan tahqiq gitu kan, beda. Jadi memang tergantung tempo bacaannya itu. Kalau dia dengan tahqiq 1 harokatnya ketahuan, 2 harokatnya berarti segitu. Dengan tadwir juga segitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita memakai tempo bacaannya ya. Kalau lagi belajar dia tahqiq pelan-pelan ya. Kalau yang biasanya kalau makom-makom qiraat juga dengan tahqiq itu jelaskan pelan sekali kan. Yang dengan tilawah biasa biasanya dengan tadwir yang sedang. Kalau yang hafalan murojaah ya cepet-cepet biasanya. Oke, hadir. Tapi tiga-tiganya harus dengan tajwid juga, nggak boleh mentang-mentang dia cepet nggak pakai tajwid. Nah, ini salah juga. Nah, seperti itu harus dengan tajwid, tartil yang tajwid. Tiga-tiga harus tartil dengan tajwid. Nah, sekali lagi coba sekali. Bismillah. Nah, lanjut Bismillahirrahmanirrahim. panjangan. Nah, kepanjangan itu yang biasanya Ya, memang salah di situ. di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan itu memang nggak terasa memang. Iya, Karena memang terbiasa itu. dua harokat juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Kepanjangan. Ah, masih Bismillahirrahmanirrahim. masih agak kepanjangan tadi. Sekali coba sekali lagi. Duh, masih Bismillahirrahman. kepanjangan. Masih kepanjangan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini baru pas. Masa? Ya, pas 2 harokat. Nah, ya paham ya, jangan sampai kepanjangan tadi matopi'inya, tapi 2 harokat saja. Ya, ini penting juga matopi'i kan wajib 2 harokat, nggak boleh 1,5, nggak boleh 2,5 atau nggak boleh 3, harus 2 harokat. Dua. Iya, cara ngukurnya emang harus ya nanti lama-lama juga terbiasa. Oh ini kepanjangan ini, gitu kan? Iya. Iya. Ayo silakan Mas Farul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya roknya takrirnya kurang seimbang nih. Yang pertama kayak kebanyakan, yang kedua kayaknya udah benar. Tapi yang pertama kayak Rahman nih roknya agak ketebelan. Maksudnya agak terlalu banyak getarannya. Coba Banyak. diseimbangkan, tapi dua-duanya harus sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, barakallahu fikum, bagusnya. Kayak sampai Bismillah aja dulu ya nanti. Ada pertanyaan Siap. nggak? Biar nggak terlalu banyak, santai aja nanti. Apa bahasa Arabnya akan depan aja kali ya? Kan Ya depan kan? aja ya. Biar yang lain bisa ikut. Nggak Ya ketinggalan. mudah-mudahan ini nanti di share di grup. Jadi ada sedikit motivasi mau ada yang mau nonton. Kecuali mereka nggak mau nonton. Minimal ada pemberitahuan lah. Iya, ini Iya. ada aktivitas nih. Gitu. Iya. Nggak nganggur-nganggur banget lah. Jadi nggak sunyi, iya. Ya betul. Iya, nanti mudah-mudahan ada yang terpancing. Oh iya nih saya harus belajar nih. Pelan-pelan ya. Tapi benar pas ada bahasa Arabnya pakai dulu kan kita biar senang. Nah, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan kita tutup dan acara lain kalau mau ngobrol ya. Kita tutup dulu dan kita biar rekamannya di stop. Ya, tutup nah, dulu. gitu. Ya, tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, ya stop dulu.